Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ngangsu Berkah Ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin di antara kita banyak yang sering mendengar tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah nama yang seringkali disebut-sebut dalam berbagai diskusi, obrolan, kajian tentang tanda-tanda besar yang akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Dalam berbagai literatur, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai makhluk atau bangsa yang sangat besar kekuatannya dan sangat merusak ketika mereka dilepaskan ke alam dunia. Tidak diragukan lagi bahwa dunia ini akan mengalami perubahan yang sangat drastis. Bahkan kemungkinan dunia yang kita kenal sekarang ini tidak akan pernah sama lagi. Namun meskipun banyak informasi mengenai mereka, ada satu pertanyaan besar yang sering membuat kita penasaran. Dari mana sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj akan muncul? Ada berbagai teori yang beredar mengenai tempat kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Kali ini kita akan mencoba membahas 5 lokasi yang diyakini oleh banyak orang sebagai tempat kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama adalah wilayah Asia Tengah, dari Mongolia hingga Siberia. Teori pertama ini mengenai lokasi kemunculan Ya'juj dan Ma'juj membawa kita ke wilayah yang luas dan terpencil di Asia Tengah, yang mencakup kawasan Mongolia hingga Siberia. Beberapa sejarawan dan peneliti meyakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukanlah makhluk mistis, melainkan bisa saja merupakan simbol dari bangsa-bangsa non-Madan yang terkenal dengan serangan brutal mereka, seperti bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Bangsa Mongol yang dikenal dengan taktik serangan mereka yang sangat efisien dan dahsyat. Di bawah kepemimpinan Genghis Khan, mereka berhasil menaklukkan banyak wilayah besar, bahkan menghancurkan berbagai peradaban yang pernah ada. Dalam pandangan ini, Ya'juj dan Ma'juj bisa saja merupakan gambaran dari kekuatan penghancur yang datang dari arah timur, yang mampu menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun, ada pula pandangan yang lebih ekstrim yang menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj benar-benar ada sebagai makhluk yang tersembunyi di padang luas Asia Tengah, menunggu saat yang tepat untuk keluar dan mengubah dunia. Apakah mereka hanya sebuah simbol atau makhluk nyata? Ini masih menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. Yang kedua, di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, Pegunungan Kaukasus. Lokasi kedua yang sering disebut-sebut sebagai tempat munculnya Ya'juj dan Ma'juj adalah Pegunungan Kaukasus, yang terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Banyak ulama yang berpendapat bahwa disinilah Raja Zulkarnain membangun tembok untuk menahan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Tembok itu sangat kokoh menurut mereka, dibangun dengan material yang sangat kuat, besi yang dilelehkan. Oleh karena itu, tembok ini sangat sulit untuk ditembus oleh makhluk atau bangsa manapun, termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Salah satu lokasi yang sering dibicarakan dalam teori ini adalah Darial Gorge, sebuah celah sempit di kawasan Pegunungan Kaukasus yang diyakini menjadi tempat di mana tembok besar itu dibangun. Celah ini sangat strategis karena di sepanjang sejarahnya, wilayah ini menjadi jalur yang penting untuk perjalanan antara Asia dan Eropa. Pertanyaannya sekarang, apakah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain masih berdiri kokoh sampai sekarang, ataukah sudah runtuh dan terkubur dalam waktu yang lama, diselimuti oleh kabut sejarah yang terlupakan? Apakah ada jejak-jejak keberadaan yang masih bisa ditemukan? Lokasi ketiga, Pegunungan Himalaya yang terpencil. Teori lainnya yang cukup menarik adalah tentang Pegunungan Himalaya yang dikenal dengan salju yang tebal dan medan yang sangat sulit diakses. Himalaya
yang membentang di beberapa negara seperti Nepal, Tibet, India, memiliki wilayah yang begitu ekstrim, terpencil, sehingga sangat sedikit orang yang mampu menjangkaunya. Inilah yang menjadi pegunungan Himalaya sebagai tempat ideal untuk menyembunyikan sesuatu yang sangat besar dan luar biasa seperti Ya'juj dan Ma'juj. Beberapa orang berpendapat bahwa mungkin Ya'juj dan Ma'juj memang terkunci di balik pegunungan ini, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Medan yang sangat berat, sulit dijangkau, membuat banyak orang percaya bahwa dunia luar tidak akan mampu menemukan mereka. Hingga waktunya tiba, Himalaya bukan hanya sekedar tempat yang penuh dengan misteri, tetapi juga bisa jadi tempat tersembunyi bagi makhluk atau bangsa yang sangat kuat ini. Nomor 4, tempat yang tidak terjangkau oleh manusia dan dimensi lain. Teori ini lebih misterius adalah mengenai kemungkinan bahwa Ya'juj dan Ma'juj berada di suatu tempat yang benar-benar tidak terjangkau oleh manusia. Ada yang berpendapat bahwa mereka mungkin berada di dimensi lain atau di suatu tempat yang sangat jauh di luar jangkauan dunia fisik manusia. Banyak ulama dan ahli spiritual berpendapat bahwa saatnya mereka akan keluar adalah ketika penghalang yang mengurung mereka akan runtuh, dan saat itulah mereka akan muncul dengan kekuatan yang sangat dahsyat, membawa kehancuran yang luar biasa seperti air bah yang menyapu segalanya. Menurut teori ini, saat penghalang itu runtuh, dunia akan mengalami kehancuran besar, dan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj akan menandai akhir dari banyak hal. Mungkin waktu itu sudah semakin dekat. Namun, apakah kita siap menghadapi kedatangan mereka? Inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi umat manusia. Nomor 5, tembok besar Cina. Ada teori yang cukup kontroversial mengenai tembok besar Cina. Beberapa orang berpendapat bahwa tembok besar ini mungkin sebenarnya adalah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj agar mereka tidak dapat keluar dan menyebabkan kehancuran isi dunia. Dengan panjangnya yang luar biasa, sekitar 21.000 km, tembok besar Cina memang merupakan salah satu struktur manusia terbesar yang pernah dibangun di muka bumi. Tembok ini pada awalnya dibangun untuk melindungi wilayah Cina dari serangan bangsa-bangsa non-Maden dari utara. Namun dalam pandangan teori ini, tembok ini lebih dari sekedar benteng pertahanan. Ia bisa jadi merupakan penghalang yang dibangun untuk mencegah Ya'juj dan Ma'juj keluar. Namun, apakah tembok besar Cina yang kita kenal saat ini benar-benar merupakan tembok yang sama yang dibangun oleh Zulkarnain? Banyak yang meragukan hal ini karena banyak bagian dari tembok ini yang sudah rusak atau hilang seiring berjalannya waktu. Mungkin ada bagian yang lebih tersembunyi atau terlupakan yang menjadi penghalang sejati bagi Ya'juj dan Ma'juj. Menyikapi tanda-tanda akhir zaman, meskipun kita telah membahas berbagai teori mengenai tempat kemunculan Ya'juj dan Ma'juj, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita menyikapi tanda-tanda akhir zaman ini. Tanda-tanda yang kita lihat, baik itu dalam bentuk kejadian maupun perubahan besar lainnya, adalah peringatan bagi kita semua. Mereka tidak hanya hadir untuk dipelajari atau dibicarakan, tetapi juga untuk menjadi pengingat bahwa kita harus terus mengingat amal ibadah kita, memperbaiki diri dan memperbanyak kebaikan dalam hidup. Kita semua harus siap menghadapi perubahan besar yang akan datang. Apapun bentuknya, Ya'juj dan Ma'juj adalah simbol dari kehancuran, tapi juga merupakan pengingat bagi kita untuk hidup tetap waspada dan memperbaiki diri. Tidak ada yang tahu kapan tanda-tanda itu akan benar-benar terjadi.
Namun kita bisa mempersiapkan diri dengan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih taat kepada ajaran agama. Jadi, menurut teman-teman sekalian, dari 5 lokasi yang sudah dibahas tadi, mana yang paling relevan dan masuk akal? Atau mungkin kalian memiliki teori lain tentang di mana Ya'juj dan Ma'juj berada? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Saya sangat ingin mendengarkan pandangan teman-teman sekalian tentang Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.